Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya nih mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kembali lagi di aktivitas masak-masak saya kali ini ya mak. Masak-masak di dapur sempit. Ceritanya saya mau ngabisin ini nih stok kentang goreng yang udah tinggal sedikit. Terus kali ini saya mau masak sayur toge pakai tahu, terus pakai ayam goreng simple. Pokoknya gampang banget bikinnya. Nanti juga mama bisa lihat caranya. Terus ini ada cabai hijau yang mau saya haluskan. Ini cabai hijau adalah sisa dari waktu lebaran kemarin ya. Kentang ini saya goreng bukan untuk makan sarapan tapi untuk ngemil. Jadi karena jumlahnya cukup banyak lah ya. Ini bisa dimakan 2-3 orang. Jadi ngemilnya juga bisa kenyang. Karena kalau weekend banyak orang di rumah tuh saya nggak mau masak yang ribet-ribet, yang nggak makan waktu banyak untuk memasaknya gitu ya. Yang penting bisa kenyang. Jadi ya model-model seperti ini aja. Kebetulan ya memang ada kentang yang jumlahnya nanggung gitu ya. Kalau misalnya dipakai sarapan ya kurang, kalau dipakai nyemil cukup. Kentangnya udah matang, nanti saya mau tirisin dulu supaya minyaknya ini nggak terlalu banyak menyerap, karena kentang itu sangat menyerap minyak ya mak. Sambil nunggu kentangnya tiris dari minyak, ya ini saya mau sedikit punten-punten dulu nih, mau membereskan yang masih berantakan. Ini sendok-sendok seperti ini kadang suka mengganggu pemandangan di dapur ya, terutama di dapur saya. Karena ya pemandangannya terbatas gitu, kecil. Jadi dapurnya ini nggak bisa berantakan sedikit. Jadi ya gitulah, bukannya sok sibuk, bukan sok apa, tapi nggak enak banget kalau dilihat. Terutama kalau saya mau masak. Semua meja dapur tuh jadi penuh dan pandangan jadi bikin pusing gitu ya. Jadi ya udahlah, ini saya masukin dulu, memanfaatkan waktu. Ini di rumah nih orangnya sedikit tapi sendoknya banyak ya. Mungkin mama ada yang mikir kayak gitu ya mak. Tapi ya ini kan sendok ini juga ada yang saya beli sendiri, ada juga yang ya sisa dari warisan ibu saya. Jadi ya udah jadi tambah banyak deh sendoknya, alhamdulillah ya. Terus ini kentangnya udah lumayan tiris dari minyak, meskipun dia masih agak sedikit panas. Karena kalau kentang dibiarkan terlalu lama nanti dia meleot ya mak ya. Supaya ada rasanya saya taburin garam aja sedikit aja, yang penting ada gurih-gurihnya. Terus nanti mau saya pakein juga bumbu kentang yang udah lama banget ada di lemari dapur saya, nggak saya pakai-pakai. Tapi belum expire ya, ini masih aman. Karena saya lupa tuh, karena kelamaan nggak tahu kapan terakhir saya beli bumbu ini. Yang penting sekarang bisa dipakai deh. Sekarang saya mau ngocok-ngocok kentangnya dulu supaya bumbunya rata. Mestinya saya pakai toples yang ukurannya sedikit lebih besar daripada ukuran jumlah kentangnya. Karena males, jadi saya ambil yang di sekitaran aja yang baru dicuci. Jadi ya seperti inilah. Tapi alhamdulillah sih segini juga masih bisa rata ya. Karena bumbunya ini juga bumbu kejunya ini soft ya mak, nggak terlalu medok gitu rasanya. Jadi kalau misalnya banyak juga nggak terlalu berasa asin. Udah deh bisa dicemilin ya mak. Aduh simpel banget kan, daripada kita beli kentang nih kalau di luar lumayan kan harganya ya. Apalagi kalau udah sampai rumah, kentang udah pasti tidak sepanas biasanya. Dan dijamin pasti sampai rumah bakal meleot deh kentang-kentangnya ya. Nah terus seperti ini ya mak, nih bumbu kejunya tetap berasa meskipun rasanya itu nggak medok. Dan tadi kan saya lumayan ya naburin bumbunya itu cukup banyak. Tapi alhamdulillah nggak terasa asin dan nggak terasa medok banget gitu kejunya. Abis ngemil, saya nih udah mandi dari pagi tadi ya mak. Jadi udah gak ada PR lagi buat kegiatan pribadi. Jadi saya lanjut lagi mau nyiapin makan siang. Karena weekend itu saya gak bisa masak sore karena makanan yang kemarin itu udah habis. Jadi mau gak mau saya masak seperti biasa, jamnya jam menuju makan siang. Tahu ini mau saya goreng terpisah karena mau dicemplungin nanti ke sayur togenya. Terus nanti saya mau masak ayam yang simple tapi masih pakai bumbu putih juga yang ada di rumah.
Masak sendiri di rumah itu udah pasti lebih sehat ya Mak, karena kita bisa pakai bumbu alami. Terus konsumsi kalorinya sebenarnya lebih sedikit loh dibandingkan kita kalau beli makanan di warung atau di restoran. Karena biasanya di sana itu banyak banget penggunaan mentega, garam. Terus kalau junk food juga bisa bikin kita tuh sebenarnya cepat lelah, cepat gendut, mudah tersinggung, dan juga bisa memperburuk gejala stres, kecemasan, dan lain-lain. Ketika kita terbiasa makan makanan rumahan, yang namanya junk food, gorengan udah tidak lagi jadi selera kita. Mama pernah nggak ngerasa kalau masak itu kita jadi seneng, jadi bahagia bawaannya. Dan ternyata masak sendiri juga baik untuk kesehatan mental. Karena memasak ya bisa membuat kita bahagia, jadi mengeluarkan banyak endorfin yang bisa mencegah munculnya kerutan juga loh di wajah. Apalagi kalau kita masak bersama anggota keluarga di rumah. Ini juga bisa jadi pengalaman yang berharga untuk anak-anak. Ada anak dan suami yang kadang ikut serta masak di dapur itu bisa bikin bonding atau ikatan dalam keluarga lebih erat kan ya Mak. Ditambah lagi kita juga bisa menambah kebahagiaan lagi karena mereka mau terlibat membantu di dapur. Jadi double-double kan manfaatnya. Apalagi zaman sekarang itu sangat mudah, segala macam resep bisa kita cari di internet, berikut juga cara memasaknya. Masakan dalam negeri atau seluruh dunia, tentu aja ini jadi hal yang sangat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan kita. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Skill masak kita jadi bertambah deh. Sekarang ayamnya ini saya pakai bagian yang sayap ya Mak, saya potong 2 jadi semua bagiannya. Terus mau saya kerat-kerat dulu supaya nanti menyerap bumbunya lebih baik. Karena ayam ini tidak saya ungkep, hanya dilumuri dengan bumbu putih dan lain-lainnya ya. Karena ini ternyata ayam goreng ini ternyata enak, ini kesukaan Paksu juga nih, kesukaan barunya. Ini namanya ayam goreng bawang putih ala saya ya Mak. Jadi ini semua nanti mau dimarinasi aja dengan bumbu putih, garam, kaldu bubuk. Terus ada sedikit saya tambahkan ketumbar sedikit. Terus didiamkan selama beberapa menit. Kalau mau agak lama garamnya jangan banyak-banyak ya. Tapi kalau misalnya masaknya mau cepat bisa ditambahkan garam yang sedikit lebih banyak. Terus karena ini bawang putih bau, jadi saya nanti ngaduk-ngaduknya pakai sarung tangan plastik aja. Karena kalau udah cuci tangan pakai sabun kadang aroma bawang putihnya nggak hilang ya. Jadi seperti ini aja. Ini irit banget ya Mak, irit gas. Kita tinggal diemin aja, terus nanti tinggal goreng deh pakai minyak secukupnya aja. Tapi jangan sampai ayamnya tenggelam ya. Dengan keseringan kita masak di rumah, kita juga sebenarnya melatih kemampuan manajemen waktu loh Mak. Kita harus bisa tuh yang namanya ngatur berbagai macam resep dan bahan yang ada sampai tiba waktunya jam makan siang. Ini berguna juga buat otak kita tetap aktif agar terhindar dari yang namanya pikun atau demensia. Dan enaknya masak sendiri itu kita tuh bisa tahu bahan-bahan apa aja yang terkandung dalam masakan kita ya Mak. Kalau misalnya kita beli makanan jadi, kita kan nggak semua tahu ya bahan apa aja yang terkandung di dalam makanan yang kita pesan. Biasanya seseorang mengalami alergi terhadap makanan tersebut. Nah kalau masak sendiri di rumah kita bisa menentukan bahan yang aman dari alergi. Dan kalau ada yang lagi sakit, bahan makanan juga bisa kita seleksi dengan baik. Terus kita masak sendiri juga bisa sesuai dengan selera kita. Tadi cabai hijaunya udah selesai dihaluskan ya Mak. Itu nanti mau saya pakai besok-besokan kalau saya butuh bumbu cabai halus. Nah sekarang ini karena nasi putih ini untuk makan siang tinggal segini stoknya. Jadi saya nggak pakai rice cooker untuk menghangatkan. Jadi hanya dihangatkan di panci anti lengket seperti ini aja. Hemat listrik kan ya. Lanjut step terakhir masak hari ini, saya mau langsung goreng aja yang tadi udah saya marinasi sebelumnya. Saya pakai minyak segitu aja ya Mak. Terus saya taburin dulu sama tepung. Tepungnya saya pakai tepung bumbu aja karena itu yang masih ada. Terus semua saya masukin dan minyaknya juga nggak banyak ya karena ini udah lebar pancinya dan ayamnya juga saya nggak mau terlalu berminyak nanti pada saat sudah matang. Jangan lupa untuk pakai api kecil sedang karena ini masaknya slow cook supaya ayamnya matang sampai ke dalam tulang. Kalau misalnya apinya besar itu cuma matang di luar aja, dalamnya masih ada darah dan dagingnya tidak matang.
Kenapa saat masak dapur kita terlihat berantakan? Tapi kalau udah selesai masak, kita pasti akan langsung membersihkan sampai bersih. Sedangkan untuk orang yang jarang masak, bisa aja dapurnya itu terlihat lebih berdebu dan kotor. Jadi semakin sering digunakan, pasti akan berpengaruh terhadap frekuensi seringnya dibersihkan. Dan yang terakhir, yang paling penting, udah pasti kalau masak sendiri itu lebih hemat daripada beli di luar atau jajan. Udah tahu kan Mak, masa nggak tahu? Kita bisa manfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah, nggak perlu ongkos kirim atau transport, yang sangat bisa menghemat pengeluaran. Walaupun tidak semudah beli makanan di luar, tapi masak sendiri kita bisa membuat hidangan dengan harga yang terjangkau. Udah banyak dan sebagus itu manfaatnya, apa kita masih males dan gak semangat untuk masak sendiri di rumah? Males sesekali boleh aja ya Mak, tapi jangan lama-lama malesnya, karena kalau misalnya kelamaan males kita bisa rugi lahir batin. Ayam goreng bawang putih ala saya ini udah hampir matang, dan itu lihat ya Mak, coklat-coklat seperti itu adalah lumuran dari bawang putih yang saya marinasi di ayamnya tadi. Itu harum banget deh. Makin banyak bumbu bawang putih yang dipakai akan semakin harum ayamnya. Tapi jangan kebanyakan juga karena nanti bikin kita pusing. Terus ayamnya mau ditirisin dulu seperti biasa supaya nggak banyak minyak. Saya nggak biasa pakai tisu kalau misalnya nirisin minyak, jadi cuma dibiarkan disaringan begitu aja. Alhamdulillah udah selesai, meskipun masakan seperti ini sederhana tapi insya Allah sehat dan semuanya bisa saya kontrol ya Mak. Sepertinya sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Terima kasih udah nemenin saya masak-masak hari ini, dan semoga videonya bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat lagi bikin videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.